Radit, kok ini nggak sampai-sampai ya? Tenang Kinan, ini tempatnya enak banget, cozy, sepi, nggak ada orang. Pak Radit, kenapa nggak coba cek di Maps aja? Kinan? Kinan? Kemana sih dia? Tadi di ruang tengah juga nggak ada. Sorry, tapi aku nggak ada maksud bilang kamu tuh insecure. Aku kira kamu kesel karena aku pakai gaun yang sama waktu aku prewed sama Abi. Kinan? Kinan? Mas Abi, bikin kaget aja mas. Bikin kaget aja. Makanya jangan ngelamun. Kenapa sih kamu? Enggak kenapa-napa. Oh, udah mulai main rahasia-rahasiaan sama saya. Oke. Mas Abi, Kenapa? Udah mau ngomong sekarang? Mas. Saya kepikiran deh soal Amanda. Saya mau nanya, emangnya bener ya gaun yang dipakai sama Amanda buat priwetnya sama David itu sama kayak waktu dipakai sama Mas Sabi dulu waktu priwet? Sekarang Kinan pasti lagi berantem sama Abi. Nggak mungkin lah dia nggak ngambek begitu tahu soal gaun yang aku pakai itu. Dan aku yakin Abi juga nggak mungkin bilang ke Kinan kalau dia beliin gaun itu. Kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Nggak apa-apa. Tadi saya nemuin Amanda buat nanyain soal tempat nikahnya dia.
Tapi saya juga baru tahu kalau ternyata gaun yang dia pakai untuk priwet itu sama kayak waktu priwetnya Mas Abi. Saya nggak ngerti deh kenapa sih dia ngelakuin hal itu, Mas. Dan kenapa Mas Abi nggak cerita sama saya. Buat apa sih ngungkit-ngungkit yang lalu? Dan buat apa juga saya cerita? Buat saya itu udah gak penting lagi. Terserah sama Anda dia mau pakai apapun. Ibaratnya barang bekas. Kalau udah saya buang, buat apa saya pungut lagi? Sekarang di sini saya percaya betul sama kamu. Tapi kayaknya kamu yang gak percaya sama saya. Enggak, bukan kayak gitu, Mas. Bukannya saya nggak percaya sama Mas Abi. Tapi saya cuma kepikiran aja. Kenapa bisa-bisanya dia pakai gaun yang sama? Terus tempat nikahnya sama. Maksud dia apa coba ngelakuin hal itu semua? Terserah dia lah dia mau ngapain. Yang terpenting di sini, kamu jangan meragukan saya. Iya, Mas Abi. Maaf ya. Dida didada, dida didada, nena nina nina, ada da 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 da, di di dada. Masak apa kamu? Oh, dut mong. Eyang, Jumi lagi masak opor ayam. Cuma opor ayam doang. Gak ada menu yang lain. Iya. Menu yang lain udah Jumi sajiin di meja makan, Eyang. Udah ada semua, udah komplit. Coba saya icipin. Ambil sendok. Boleh, Eyang. Bentar ya. Bersih nggak tuh sendoknya? Oh, bersih, Eyang. Udah steril. Bentar, Eyang. Kuahnya aja bukan ayamnya. Oh iya ya, maaf. Nih Eyang, ini masakan Jumi yang paling is the best. Pegang. The best. Apanya yang the best? Gak ada rasa. Kurang asin. Tambahin garam. Masa sih Eyang? Tadi perasaan Jumi cobain udah enak kok rasanya, udah pas. Jadi maksud kamu lidah saya yang gak bisa ngerasain? Iya, begitu? Enggak, maksud Jumi, iya Jumi tambahin lagi garamnya Eyang. Yang benar? Iya, sebulan aja mati dah. Yang itu dituang dulu, baru kasih ke saya. Iya, Bisa masak apa enggak sih? Bisa. Nah, ini nih. Paling the best. Pasti enak. Silakan, Eyang. Pegang yang betul. Astaga! Jumi! Keasinan banget, tahu nggak? Kamu tuh takerin berapa tadi? Seember garamnya. Iya. Bisa masak nggak? Oh my. Lagian kan tadi udah pas rasanya.
Tadi kan udah Jumi tambahin garamnya Eyang. Kamu tuh ngeles aja ya. Sekarang tambahin air. Kamu pengen seisi rumah ini darah tinggi? Iya, pengen begitu? Enggak Eyang. Tuh ayam digoreng. Jangan manggut aja. Goreng. Iya Eyang. Lama-lama jantung bisa copot. Oh my. Bener. Ya ampun, berantakan kayak begini sih. Cumi! Ya Eyang. Cumi! Iya siap. Iya Eyang. Kamu denger gak sih? Kenapa gak langsung nyamperin? Ya kuping apa gak? Punya ini Eyang. Dengar gak sih kalau saya panggil? Dengar Eyang, Jumi kan lagi masak ayam goreng. Alasan kamu. Lihat. Lihat. Beresin. Misi Eyang. Yang benar. Semua. Yang benar. Iya, Bisa kerja apa enggak sih? bisa Eyang. Bau apa ini? Maaf Eyang. Oh my. Ayamnya gosong. Ya ampun. Jumi. Itu kenapa bisa gosong begitu? Kamu tuh bisa masak apa enggak sih? Emangnya tadi kamu gak bisa matiin kompor dulu? Iya, apa-apaan kamu nih? Kalau kayak gini kan buang-buang uang, mubazir kan? Siapa yang mau makan kalau udah gosong kayak gini? Masih mau kerja di sini apa enggak? Masih mau kerja enggak? Mau. Awas kalau kerjanya nggak bener lagi ya. Iya. Angkat itu. Iya. Ma, Jumi pulang kampung aja Jumi takut. Udah kayak macan. Oma, Jumi mendingan pulang kampung aja Oma. Jumi udah gak sanggup kerja di sini Oma. Kamu ini kenapa sih, Jum? Hah? Oh my. Semenjak Eyang datang ke sini, Eyang selalu protes kerjaan Jumi. Katanya Jumi kerjaannya nggak becus. Udah gitu nggak niat kerja. Apa yang Jumi lakuin, apa yang Jumi kerjain, selalu salah di mata Eyang, Oma. Oh, masalahnya Eyang. Jum, gini. Kamu kan tahu Eyang itu ya sifatnya udah seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, gak usah nih dimasukin ke hati, ya? Iya sih Oma, tapi hati ini udah terlanjur sakit. Jumi udah bangetan puyeng Oma. Lo tau sendiri tuan muda gimana sama Jumi. Udah gitu ditambah Eyang datang ke sini. Jadi Jumi udah gak tahan lagi Oma. Gak sanggup. Jum, kalau tuan muda itu kan Jumi udah tahu memang sifatnya seperti itu kan Jum. Apalagi Jumi dari tuan muda kecil udah ngasuh tuan muda. Nah kalau Eyang, Oma yakin deh Jum, lama-lama
Jumi juga bisa ngerti Eyang. Ya kan? Seperti Jumi juga sekarang kan bisa ngertiin tuan muda. Ya begitulah Eyang, ya begitulah tuan muda. Toh, ada Oma, ada Non Kinanti yang selalu dukung Jumi, ya kan? Oh my. Bener Oma. Demi Oma, Jumi tetap bertahan di rumah ini. Jadi kan Oma kalau ada apa-apa sama Jumi. Jadi kita bisa berbagi rasa. Ya Oma, kalau keberi pada puyeng. Iya, Oma udah anggap Jumi seperti keluarga. Jadi ada apa-apa ngomong nih begini. Makasih ya Oma. Nah gitu dong Jum. Oma jadi lihat senyumnya lagi. Ini di mana ya? Sepertinya ini bukan rumah saya. Enggak, saya mau pulang. Saya mau pulang. Eyang? Eyang mau kemana, Eyang? Kamu siapa? Loh, Eyang, ini Abi. Abi cicitnya Eyang. Abi. Cicit kesayangan Eyang. Ya ampun Abi. Kamu tuh sekarang udah kelas berapa? Eyang tuh kangen banget sama kamu. Eyang, sekarang Eyang ke kamar ya. Eyang harus istirahat. Enggak, Eyang mau pulang. Nggak pulang, Eyang. Ini kan rumahnya Abi. Berarti rumahnya Eyang juga. Pak. Oh iya. Iya, Tuan Muda. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Eyang kenapa ya? Kok jadi aneh begini sekarang? Belakangan ini Eyang emang kayak gitu, Tuan Muda. Jadi kadang ingat, kadang juga lupa. Ya, namanya juga sudah lanjut usia. Semakin bertambahnya usia, semakin juga berkurang ingatannya. Stop! Jangan makan dulu. Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam rumah ini harus disingkirkan. Bu, yang dimaksud kebiasaan buruk di sini tuh apa? Udah kamu tuh diem aja. Kamu kan lagi sakit. Biar ibu yang menjaga peraturan dalam keluarga ini. Jumi, ikut saya. Siap Eyang. Jangan ada yang makan. Bagus ya. Jam segini masih tidur. Males banget sih kamu. Mau jadi apa kamu? Kamu gak kerja. Mau ngekor terus sama Abi. Iya. Punya inisiatif. Cari usaha apa kek. Males-malesan aja. Ya tapi nggak gini juga dong yang cara banguninnya. Kan basah. Biar kamu tuh sadar. Sekarang cepat kamu bangun. Yang tunggu kamu di ruang tamu. Kamu tuh laki-laki. Harus kuat. Bukan perempuan. Yang harus dandan pakai lipstik. Cepat. Awas kalau lama.
masalah baru gue di rumah. Ren, tumben bangun pagi. Oh Mai. Iya Oma, Mas Reno udah bangun soalnya tadi diguyur sama Eyang. Jadi Mas Reno bangun pagi. Diguyur. Semua orang dalam rumah ini harus menjadi manusia yang berkualitas. Semuanya udah sih. Cuman kalian berdua yang belum. Ibu dan anak sama saja. Tapi Eyang yakin Anita dan Reno bakal menjadi manusia yang lebih baik. Kamu juga asisten rumah tangga di dalam keluarga ini harus lebih cekatan kerja, harus gesit, lebih rapi dan bersih kerjanya. Oma. Eyang, aku berangkat kerja ya. Mas Hendrik? Bu, kok ibu nyebut namanya bapak? Eyang ngelindur ya. Tadi marah-marah. Sekarang sebut-sebut Eyang kakung. Yuk Mas, aku antar ke depan. Itu kan kewajiban istri. Kalau suami mau berangkat itu harus diantar ke depan ya. Oma. Kinan, ada apa? Katanya Mas Abi, Eyang udah mulai pikun. Jadi tingkah lakunya kayak gitu. Iya, Oma paham. Oma, Kinan berangkat ya? Iya, hati-hati ya. Ya maklum lah kalau orang udah tua. Eyang, udah nggak usah dianterin sampai ke mobil, udah nggak apa-apa. Kok Eyang sih? Gak apa-apa. Aku kan nganterin tuh kewajiban. Kalau istri itu harus nganterin suami berangkat kerja. Nanti kamu jangan lupa ya. Ingetin suami saya. Jangan sampai lupa makannya. Nanti tensinya naik. Iya, Eyang. Eyang siapa? Kamu ngaco ya. Dengar nggak sih tadi saya ngomong apa? Jawab dong. Iya udah, Abi berangkat ya. Lupa. Biasanya kan cium dulu. Cium. Makasih ya Mas. Hati-hati di kantor ya. Iya. Jagain suami saya ya. Iya.
Berangkat ya, Yang. Mas, hati-hati ya. Iya. Dadah, Mas. Seneng kamu ya, ketawa-tawa. Ngeliat suaminya kesiksa kayak gitu kok seneng. Kok tersiksa sih, Mas? Kan wajar tahu Cicit nyium eyangnya sendiri. Coba aja kita tukar posisi. Ayo, mau nggak? Sebentar ada telepon. Halo Pak Radit. Apa kabar? Baik, kabar baik. Kamu lagi di jalan apa udah di kantor nih? Oh, belum kok Pak. Ini masih di jalan. Wah, kebetulan dong kalau gitu. Gimana kalau kamu mampir kantor saya? Saya ada mau bahas beberapa proyek kita nih. Saya coba tanya suami saya dulu ya Pak. Sini, saya mau ngomong sama Pak Radit, kamu loudspeaker. Siang Pak Radit. Halo Pak Abi. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak Radit. Pak Radit, bagaimana kalau meetingnya diundur? Karena soalnya pagi ini saya ada urusan sama istri saya. Nggak jadi masalah kan? Oh iya, ya. Boleh Pak Abi, nggak ada masalah. Oke, nanti siang saya tunggu di kantor ya. Ya, terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Pak Abi. Ada perlu apaan sih si Abi pagi-pagi sama istrinya? Emangnya mau kemana sih Mas? Ada keperluan apa? Udah, nanti kamu lihat aja sendiri, nggak usah banyak tanya. Urusan kerjaan atau? Saya udah bilang, kamu lihat aja sendiri nanti, nggak usah banyak tanya. Kenapa sih kamu? Iya Mas Abi. Selalu aja kayak gitu. Masuk. Pak Herman. Claudia, ada apa kamu kesini? Kok nggak ngabarin dulu sih? Sebenarnya saya ragu sih Pak buat datang ke sini. Tapi karena saya lagi butuh pekerjaan, makanya saya mau coba lamar jadi sekretaris Bapak lagi. Tapi kalau Bapak nggak bisa terima saya buat jadi sekretaris Bapak lagi nggak apa-apa kok Pak. Diterima. Diterima Claudia. Nah, kamu saya terima. Dan mulai hari ini, kamu sudah bisa jadi sekretaris saya lagi. Bener Pak? Ya benar dong. Saya seneng. Ya udah, kalau gitu saya langsung ke meja kerja saya ya Pak. Iya, silakan. Mari Pak. Ya. Akhirnya aku punya kesempatan buat kembali dekat sama Claudia. Yayangku kembali. Pagi Tuan Muda. Ya. Mas Abi. Ini kita ngapain kesini? Saya siapin ini semua untuk foto prewed. Foto priwet? Emangnya siapa yang mau foto? Ya saya lah sama kamu. Masa saya sama kucing? Kan nanya lagi. Bukan gitu maksudnya, tapi kenapa tiba-tiba? Ya saya baru kepikiran aja. Kita kan waktu itu nikahnya dadakan. Kita nggak sempat foto priwet. Ya udah,
Saya siapin aja sekarang. Mas Abi. Saya nggak mau pakai nangis ya. Kalau nangis batal deh, pulang aja. Ayo. Oh. Makasih ya. Saya senang banget. Ya. Maaf Bu Kinan, kita make up dulu yuk. Ah, iya. Mas Abi, saya siap-siap dulu ya. Mbak, ini benar suami saya juga yang milihin bajunya? Iya bener Bu. Mari Bu. Iya. Abi ngapain sih ngajakin foto prewed juga? Udah malah Kinan posting di Instagram lagi. Pasti sengaja dia mau pamer. Nyebelin banget sih. Oh, aku tahu taman ini di mana. Aku akan samperin mereka. Claudia lagi apa ya? Di mana? Hari ini? Oh, ya udah ntar jam makan siang aku sana ya. Yuk, bye, see you. Claudia lagi telepon sama siapa sih? Kok kayak lagi janjian? Kayaknya janjian makan siang bareng tuh sama cowok. Kalau gitu harus aku cegah nih. Sabi,
Gimana? Suka nggak? Ya. Oke lah. Oke. Oke aja. Ya oke. Tuan muda sudah siap untuk sesi fotonya? Ya. Lihatin sini, Pak. 1, 2. 1, 2. Senyum ya, Tuan. Tambah lagi senyum ya, Tuan muda. Ngatur-ngatur aja. Mas, senyum. 1, 2. Tuan muda, boleh peluk nyonya dari belakang? Ribet nih fotografer. Mas, sudah ah. Coba lagi Tuan muda, tahan. Tahu. Sekarang coba gendong ya Tuan muda. Gendong? Hah? Tahan 1, 2, 3. Mas Abi. Aman. Tahan Tuan muda, tahan. Lagi, ya. Aku harus lakuin sesuatu. Masuk. Mas Herman, maksud saya Pak Herman. Udah, nggak apa-apa. Panggil saya Mas. Nggak ada yang denger ini. Enggak lah Pak, ini kan di kantor, saya mau coba profesional aja. Ya udah, terserah kamu Claudia. Yang penting kamu nyaman. Jadi begini, saya dapat undangan makan siang sama klien namanya Pak Tommy. Ini mau bahas proyek penting. Karena saya sudah ada janji sama yang lain, jadi saya nggak bisa temu Pak Tommy. Meeting di mana ya Pak? Perasaan saya cek hari ini nggak ada jadwal meeting. Ini sih dadakan ya meetingnya. Dia juga ngabarin by phone. Dan karena dia itu klien lama saya, ya jadi saya nggak enak nolaknya. Makanya saya minta tolong sama kamu untuk wakilin saya ketemu sama Pak Tommy, ya. Oh, di mana Pak siang ini? Iya, siang ini. Bisa kan? Nanti saya share lokasinya, ya. Oh, iya. Ya udah Pak, saya siap-siap dulu ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Bisa juga aku gagalin acara makan siangnya Claudia sama laki-laki lain. Herman dilawan.
Mas Herman pasti seneng banget deh. Aku bawain makan siang buat dia. Waktu itu kan Mas Herman pernah bilang sama aku, kalau masakan aku itu lebih enak dari masakan Mbak Marissa. Apa-apaan ini? Kenapa si pelakor itu kerja di sini lagi? Bukannya dia itu udah resign? Mau cari gara-gara nih perempuan. Tunggu. Mendingan aku cariin alat nih perempuan. Dengan begini aku gak perlu capek-capek buat maki-maki terus marah-marah sama dia. Mendingan sekarang aku perbaiki hubungan aku sama Mas Herman. Rumah ini sepi banget, gak ada Sarah. Kamu tuh di mana sih? Karina? Ngapain dia nih? Kirim foto apaan ya? Mbak pikir Mas Herman udah tobat? Nih, lihat buktinya. Perempuan ini bakal balik lagi kerja di kantor. Saran aku sih mendingan Mbak jangan terlalu yakin dulu sama Mas Herman bakal ceraiin aku dan memilih Mbak. Bisa jadi justru Mas Herman malah ceraiin kita berdua dan nikah sama Claudia. Keterlaluan. Anak itu pasti langsung kena marah. Abi bad mood liat baju Kinan yang kotor, dan acara foto private hari ini akan gagal total. Oke, sekarang foto sesi bebas. Nyonya boleh gandeng tangan tuan muda dari belakang. Tahan ya. 1, 2, 3. Ayo ganti gaya. Satu, 2. Kamu nggak apa-apa? Nggak ada yang sakit? Itu tangannya kotor, kamu cuci dulu sana. Kamu suruh cuci tangan. Malah saya dikenain es krimnya. Ya udah cuci tangan, Gi. Usah ketawa kamu. Lucu emangnya. Saya peper nih ya. Hah? Mas Abi apaan sih? Mas, apa? Mas. Apa? Ayo. Enggak, Mas Abi Sini ya, jangan saya peper gitu. kamu ya. Mas Abi. Mas Abi. Apaan sih? Lagian ngeledekin. Saya peper kamu. Hah? Mas Abi udah. Ayo. Kok malah makin dilanjutin sih? Lagian ngapain sih Abi pakai ketawa-ketawa kayak gitu? Kan cuman aku yang tahu kamu, Bi. Cuman aku yang ngertiin kamu. Dan cuman aku yang pantas buat kamu. Masuk. Hai sayang. Ngapain kamu kesini?
Lo kok ngapain sih? Aku mau nganterin makanan buat kamu. Tumben. Mas, kok tumben sih? Aku kan istri kamu, jadi wajar dong aku nganter makanan buat kamu. Yuk, makan yuk. Keburu dingin. Ya udah, taruh meja sana aja. Ya udah deh. Mas, ngomong-ngomong si Claudia itu kerja di sini lagi ya? Kata kamu dia udah resign. Iya, kenapa? Kamu gak suka? Mau protes? Dia itu profesional, Karina. Kerja ya kerja dia. Mas, kamu kok sewot banget sih kalau aku nanya tentang Claudia? Siapa juga yang protes? Aku tuh cuma nanya, sayang. Gak apa-apa kok, kalau kerja profesional malah aku senang. Ya udah yuk, tutup dulu deh laptopnya. Habis ini kamu kerja lagi ya, tapi sekarang kita makan dulu. Yuk, keburu dingin. Ayo. Tumben sih Karina. Kirain mau marah lihat Claudia kerja di sini lagi. Silakan dimakan. Ya. Tenang aja, Mas. Mulai sekarang aku bakal main cantik kok. Biar aja yang ngamuk Mbak Marisa. Dengan begitu, kamu bakal mulai merasa nggak nyaman sama dia. Dan akhirnya, kamu bakal pilih aku selamanya. Kenapa sih kamu senyum-senyum kayak gitu sendiri? Ini loh Mas, saya lagi ngeliatin hasil foto-foto tadi. Bagus banget deh, tuh lihat. Apaan sih ah? Ih, tadi kan Mas Abi yang nanya sendiri, saya kenapa senyum-senyum. Saya kasih lihat fotonya kan. Ya kan bisa tinggal jawab. Ngapain harus ditunjukin ke saya? Ribet banget sih. Mas Abi ini ngomel-ngomel terus. Mas Abi emang mau lihat saya sedih. Pertanyaan macam apa coba kayak gitu? Di dunia ini ya nggak ada suami yang pengen ngeliat istrinya sedih. Kecuali suaminya nggak beres tuh. Kita ke rumah sakit dulu ya sekarang. Kenapa? Mas Abi sakit ya? Saya sih nggak sakit, tapi kamu yang harus dicek tuh kayaknya. Dari tadi senyum-senyum sendiri, takutnya gangguan jiwa aja. Ih, kok gangguan jiwa sih? Salah. Tapi saya lagi gangguan hati. Saya makin sayang deh sama Sabi. Norak, lebay banget. Biarin aja dibilang norak, lebay sama suami sendiri. Suami tercinta yang udah bikin hati saya bahagia banget. Udah, apaan sih? Sekarang saya antar kamu ke kantor Paradit ya. Iya Mas.
Abi mana? Apa sih spesialnya dia? Jutek. Kalau ngomong suka marah-marah. Tapi Kinanti masih aja cinta sama dia. Mau saya antar ke dalam? Nggak usah, Mas. Gak enak sama Pak Radit, nanti kesannya kayak kamu nggak percaya banget sama Pak Radit. Mas Abi percaya kan sama Pak Radit? Iya. Percaya kok. Yaudah, saya duluan. Iya, Mas. Hati-hati. Mas Abi hati-hati ya. Ya. Heran, mendadak banget sih meetingnya. Mbak Claudia ya? Iya, Pak. Saya Tommy. Saya janji meeting dengan Pak Herman di sini. Oh, iya. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Loh, Pak Hermannya nggak ada, Mbak? Ah, Pak Hermannya nggak... itu. Pak Hermannya baru datang. Apa kabar Pak Tommy? Alhamdulillah baik, Pak. Salam dulu Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pak, bukannya tadi Bapak bilang nggak bisa datang? Loh, jadi Pak Herman tadinya nggak bisa datang? Oh, hampir nggak bisa datang Pak. Tapi karena meeting ini penting, ya saya datang lah. Gimana? Bisa kita mulai sekarang? Boleh, kita mulai Pak. Jadi saya mau membangun apartemen yang paling besar Pak di Indonesia ini. Kira-kira bagaimana? Bapak mau menjadi investor saya? Pasti mau dong Pak. Saya akan invest nanti di perusahaan Pak Herman nantinya. Oh bagus kalau begitu. Sekretaris saya. Masuk. Pak Radit, Bu Kinan sudah datang. Oh iya, sudah masuk sekarang ya? Baik, Pak. Silakan Bu Kinan. Makasih. Halo. Halo Pak Radit, selamat siang. Selamat siang Kinan. Saya nunggu kamu dari tadi loh. Oh, maaf ya Pak Radit kalau saya telat. Nggak apa-apa. Silakan duduk. Oke. Jadi gini, saya ada rencana mau ganti karpet untuk di kantor saya nih. Kamu kan expert di bidang ini. Nah, kalau menurut kamu, mana sih yang lebih cocok? Kayaknya yang ini ya Pak ya? Yang ini? Yang ini? Maaf Pak Radit. Oke. Ini yang bagus ya. Oke? Ya udah kalau gitu kita langsung ke ruangannya aja. Oh iya, boleh. Maaf ya Pak Radit, maaf. Nggak diangkat sih saya telepon. Kakek kamu kenapa? Enggak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yaudah Pak, yuk kita lihat ruangannya. Ya. Kinan, aku nggak akan sabar nunggu kamu. Sampai saat dimana kamu nggak bisa nolak aku.
Kalian tunggu sebentar ya. Saya mau nelpon rekan bisnis saya. Oke, Om. Ya, halo. Halo. Selamat siang Pak Bimana. Jadikan meeting pertama kita hari ini. Maaf, dengan siapa ini? Saya Jimmy. Oh, Pak Jimmy. Betul sekali Pak. Secara ini adalah proyek kita pertama kali. Jadi semuanya biar saya yang handle. Supaya bisnis kita ini semakin lancar Pak. Pak Jimmy boleh share lokasinya ke saya, biar saya langsung menuju ke sana. Saya Sherlock ya. Saya tunggu kedatangan Bapak. Oke. Saya on the way ke sana ya Pak. Terima kasih. Pasti Eyang udah tidur. Maling! Maling! Dut, Mang! Eyang! Oh, my. Ini ada apa sih? Ngapa itu pala Nyonya Anita dililit begitu, Eyang? Tadi dia mau maling. Oh, my. Eyang, ini bukan maling, Eyang. Ini Nyonya Anita. Ini cicit Eyang. Perasaan Eyang nggak punya deh. Cicitnya mukanya licik kayak begini. Tuh. Tadi licik. Sekarang manyun. No, stop, Eyang. Oh, my. Eyang, nih, Eyang lihat dah. No, hidungnya sama Onono. Itu kan hidungnya sama Eyang, sama-sama bangir. No. Iya ya, sama. Tapi kenapa mukanya licik ya? Kamu nggak operasian kan? Enggak. Selamat datang Pak Abi. Kita meeting di sini. Pak Abi, kita santai-santai dulu di sini aja. Hidup ini jangan terlalu dibikin serius, ya toh? Oh iya Pak Abi, perkenalkan mereka. Ini yang merah si Ina dan yang hitam Cynthia, Pak. Pokoknya Pak Abi silahkan pilih. Tergantung selera yang mana. Gimana menurut kamu ruangan ini? Kalau menurut saya, kayaknya lebih cocok pakai karpet yang warna-warna solid gitu, Pak. Lebih cocok aja sama ruangan ini. Gimana Pak Radit? Pak Radit? Pak Radit kenapa? Bapak sakit? Ya, saya cuman ya, lagi banyak pikiran aja sih. Gimana kalau kita jalan ngopi? Itu juga kalau kamu nggak keberatan. Ya, siapa tahu setelah dari luar, saya bisa kerja lagi. Pak Radit udah banyak nolongin kita. Aku nggak enak kalau harus sampai nolak ajakannya. Iya boleh Pak. Oke.
Oh ya Pak Abi, mereka ini udah saya bayar. Cantik-cantik loh Pak. Saya nggak peduli ya. Mau ada 100 perempuan pun, saya nggak peduli. Karena istri saya jauh lebih cantik daripada perempuan-perempuan ini. Maaf. Sepertinya kita nggak cocok untuk bekerja sama. Permisi. Tunggu Pak Abi. Saya bukan bermaksud untuk menghina Bapak. Tapi yang udah-udah Pak Abi, klien saya selalu minta dikasih hiburan. Karena kalau tidak, bisnisnya jadi tidak lancar Pak. Tolong bedakan saya dengan klien-klien Anda yang lainnya. Iya Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Tolong beli kesempatan saya ya Pak. Suruh perempuan-perempuan itu pergi. Baru kita bisa mulai meeting. Baik Pak. Kalian tunggu di luar dulu ya. Jadi nggak jadi nih Om. Lain kali ya. Iya. Pak Radit, kok ini nggak sampai-sampai ya? Tenang Kinan, ini tempatnya enak banget, cozy, sepi, nggak ada orang. Sebentar. Kayaknya nggak lewat sini deh. Kok saya jadi lupa ya? Pak Radit, kenapa nggak coba cek di Maps aja? Nah, itu dia. Saya lupa nama tempatnya. Tapi kamu tenang deh, kayaknya betul jalannya yang ini. Kenapa ya Pak? Saya juga nggak tahu nih. Kayaknya mesinnya bermasalah lagi deh. Bentar saya cek dulu ya. Kenapa Pak? Ada masalah? Saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba mesinnya ngadat aja. Saya cek sebentar ya. Iya. Nah, Gimana Pak? Udah bisa? kelihatannya sudah oke nih. Saya coba ya. Bisa Pak. Bentar ya.
Sebentar. Saya mau telepon istri saya dulu. Silakan. Kemana sih Kinanti? Saya telepon gak diangkat. Pak Radit juga gak bisa dihubungin. Atau jangan-jangan terjadi sesuatu lagi. Maaf Pak, seperti meeting saya cancel hari ini. Loh, kenapa Pak? Saya ada urusan, permisi. Kamu tuh harusnya liburan sama Oma. Oma itu kalau misalnya marah tambah cantik dong. Gak usah muji-muji Oma. Si Anita betah banget ya dia ngejanda. Halo? Itu Darsono masih duda. Oke, makasih ya. Ganti baju cepetan. Dandan yang cantik, tapi jangan menor. Mau kemana, Yang? Gak usah banyak nanya. Mau mengakhiri masa janda kamu. Cepat ganti baju. Kinan, lebih baik kamu tunggu dalam aja ya. Di sini panas. Nggak apa-apa Pak Radit, saya cuman haus saja. Kalau kamu haus, di dalam ada air minum. Iya, saya ambil ya Pak. Ya ampun. Mas Abi miss call banyak banget. Halo, kamu di mana sih? Saya teleponin dari tadi. Mas Abi maaf ya. Tadi handphonenya ketinggalan di dalam mobil. Ini mobilnya Pak Radit lagi mogok, Mas. Ya udah, share lokasi kamu sekarang. Saya ke situ. Iya, Mas. Sorry, An. Nggak seharusnya aku kayak gitu sama kamu kemarin. Kamu tuh cewek baik. Dan aku yakin kamu nggak mau semuanya jadi kayak gini, kan? Lu bego banget sih lo. Kalau jadi kayak gini sih. Gue ngerasa bersalah banget sama anak. Gue harus minta maaf sama dia. Eyang, sebenarnya kita mau kemana sih? Eyang mau ngenalin kamu sama seseorang yang pastinya pas jadi suami kamu.
Maksudnya Eyang mau jodohin aku gitu? Iya. Kamu gak bakal nolak. Pastinya tuh orangnya ganteng, kaya, pengusaha, dia duda. Istrinya udah meninggal. Eyang, mendingan Eyang gak usah jodoh-jodohin aku. Oma waktu itu jodohin aku gak ada yang pas sama aku. Kamu tuh jangan samain selera Eyang sama Rima. Selera Eyang itu jauh lebih tinggi. Mana mungkin Eyang kasih kamu orang yang biasa-biasa aja. Eyang, aku gak nikah lagi juga gak masalah kok. Masalah? Emangnya kamu mau terus tinggal di rumahnya Abi? Gak pengen punya rumah sendiri? Gak pengen jadi orang kaya? Iya? Ya pengen, asalkan pas sama aku. Kinan. Mas Abi. Kenapa sih kalian bisa di luar kayak gini? Katanya mau meeting. Terus kenapa nggak ada yang kasih kabar ke saya? Maaf Pak Abi, saya mau ajak Bu Kinan ke coffee shop. Kita di sana mau lihat desain kafenya. Sekalian kita meeting. Saya minta maaf, belum sempat kabarin Pak Abi. Sudah bilang kan sama kamu. Kemanapun kamu pergi, kamu bilang ke saya. Mau kamu ke toilet sekalipun, kabarin saya. Maaf ya, tadi saya mau ngasih taunya pas sudah sampai di coffee shopnya, tapi ternyata mobilnya malah mogok di jalan. Pak Abi, jangan salahin istri Pak Abi. Ini murni kesalahan saya, Pak. Saya nggak tahu kejadian ini semua, tapi saya betul-betul minta maaf sampai ngerepotin Pak Abi sampai datang ke sini. Meetingnya berarti batal kan? Kalau memang misalnya batal ya, saya mau ajak istri saya pulang. Sepertinya nggak jadi, Pak. Saya mau cek mobil saya sekalian panggil montir untuk memastikan. Oke. Ayo pulang. Pak Radit maaf ya, saya duluan. Di mana, Yang? Duduk sini, Dik. Kita tunggu dulu ya. Yang, aku boleh lihat foto calonnya dulu nggak? Mau ngapain kamu lihat? Kalau kamu lihat dulu fotonya, itu namanya nggak surprise. Udah deh, nurut sama Eyang. Darsono ini kemana sih? Bukannya duluan nyampe, malah aku duluan lagi. Gak on time banget. Itu Darsono itu. Tuh. Darsono! Sini! Silakan duduk. Oke. Eyang, ini aku mau dijodohin atau urusin orang jompo sih? Udah kamu diam aja. Darsono, ini cicit saya. Namanya Anita. Halo. Cantik kan? Iya. Mau kamu dijodohin sama dia? Boleh. Eyang, mending aku janda seumur hidup aja, Yang. Kamu tuh gimana sih? Dikasih pilihan terbaik malah nolak. Darsono ini sudah menduda 3 tahun. Waktu dia ulang tahun pernikahan yang ke-35,
2 hari kemudian istrinya meninggal. Nurut sama Yang. Enggak Yang. Ayo pulang. Anita! Anita! Loh, kok pergi? Saya ditinggal. Ngapain kamu kesini? Aku boleh masuk dulu nggak ke dalam? Enggak. Ngapain emang? Aku mau ngobrol sama kamu, kan? Ya buat apa lagi ngobrol? Aku mau minta maaf, Van. Minta maaf, Ren, kamu bilang. Enak banget ya jadi kamu. Nyakitin, minta maaf, nyakitin, minta maaf. Gitu-gitu aja kerjaan kamu, ha? Bisanya gitu doang. Tolong dengerin aku dulu, An. Aku nyesel udah ngomong kayak gitu sama kamu kemarin. Gak seharusnya aku bentak kamu di depan umum kayak kemarin. Kalau kamu gak mau ngasih aku masuk ke dalam, gak apa-apa aku ngomong di sini. Aku cuma mau minta maaf sama kamu, An. Aku mau kita baikan. Kamu maafin aku. An, kenapa ditutup? Anak kenapa ditutup kayak gini sih, An, pintunya? An, tolong maafin aku. Aku tahu aku salah, tapi jangan kayak gini dong, An. An, aku cuma mau minta maaf sama kamu, udah gitu doang. Kalau kamu nggak mau ngeliat muka aku, nggak apa-apa. Aku cuma mau minta maaf kok sama kamu. Aku bakalan nunggu. Pokoknya sampai kamu membukain pintu ini. Dan maafin aku, An. Hati gue emang sakit. Tapi gue gak bisa bohong kalau gue emang masih sayang sama Reno. An, kamu udah mau maafin aku kan, An? Ya aku maafin kamu. Tapi kali ini aja ya, Ren. Nggak apa-apa. Walaupun kamu kayak ini masih kesel sama aku, tapi maaf kamu udah berarti kok buat aku. Makasih ya. Tapi kamu harus janji ya, kamu gak bakal ngulangin lagi. Janji. Jadi kita udah baikan ya. Mas Herman kok belum pulang juga sih, udah jam segini? Ya Allah, tolong selamatkan Sarah dimanapun dia berada ya Allah. Hamba mohon, tolong bawa dia segera pulang. Dan bawa dia pulang dengan selamat ya Allah. Ya Allah, walaupun Sarah itu bukan anak hamba, tapi hamba sudah menganggap Sarah itu seperti anak hamba sendiri ya Allah. Hamba mohon ya Allah,
Lindungilah Sarah dimanapun dia berada. Lain kali ya, kalau kamu mau meeting sama Pak Radit, nggak usah di luar lah. Kalau mau meeting di kantor aja, nggak usah keluar-keluar. Apalagi sampai naik mobil berduaan. Mas Abi cemburu ya sama Pak Radit? Atau nggak percaya sama saya? Ini bukan soal cemburu atau percaya nggak percaya. Tapi kamu tahu saya kan? Semua orang tahu saya dan kamu istri saya. Kalau sampai orang sana di luar ngelihat kamu berduaan sama Pak Radit, mau taruh di mana muka saya? Ngerti kan saya ngomong apa? Iya Mas Abi. An, makasih ya. Kamu udah maafin aku. Ya udah, kamu hati-hati ya pulangnya. Ingat langsung pulang, awas kemana-mana. Emang aku mau kemana lagi sih, An? Kalau nggak ke rumah ya ke rumah kamu, An. Ya udah. Kamu masuk duluan, Gi. Biar aku pulang. Bye. Bye. Apa lagi sih? Jangan-jangan Ana lagi kangen. Halo Joy, kenapa? Halo, lo di mana Ren? Lo mau ikutan gua party nggak malam ini? Lo jangan sampai nggak datang ya. Kita have fun di sana. Malam ini banget. Lo udah nggak asik tanya dulu lagi. Ada macan yang jagain lo. Cewek lo ya? Atau enggak nyokap lo? Halo, gimana sih? Datang ya? Enak aja. Ya gue pasti dateng lah. Yakin lu datang? Awas aja lu sampai nggak datang lu. Ya udah, kalau gitu gue kesana sekarang aja ya. Nah gitu dong, dateng. Pokoknya gue tunggu ya malam ini kita have fun di sana, oke? Ya. Kamu tuh ya, gak pernah mau menghargai kebaikannya Eyang. Apa salahnya sih kamu terima dia? Ini kenapa sih, Yang? Eyang tuh niat jodohin dia, malah dia tolak. Padahal kurang apa coba? Orangnya ganteng, duda, kaya lagi. Pokoknya aku nggak mau dijodoh-jodohin sama yang tua-tua kayak gitu. Tuh. Tuh kan? Kalau dikasih tahu malah ngambek kan? Lihat. Eyang udah Eyang, jangan marah-marah ya. Eyang udah makan belum? Buru-buru makan. Mumpung masih sore, Kinan masakin mau? Mau. Tapi yang enak ya. Kalau kamu masak yang nggak enak, mendingan Eyang pesen tuh di restoran. Mas Abi, saya masakin ya. Mau Mas? Ya, masak tinggal masak. Apa susahnya sih? Biasanya kan kalau kamu masak juga saya tinggal makan. Ya udah saya ke dapur dulu. Kenapa sih kalian bisa di luar kayak gini? Katanya mau meeting. Terus kenapa nggak ada yang kasih kabar ke saya? Mau kamu ke toilet sekalipun, kabarin saya. Saya tahu, kamu pasti cemburu kan Abimana. Sampai kamu segitunya banget nunjukin ke saya kalau Kinanti itu hanya milik kamu. Tapi kamu gak akan selamanya miliki Kinanti. Mas, kita berdoa yuk buat Sarah, biar Sarah cepat ketemu.
kamu kan tadi sudah berdoa. Kita berdoa masing-masing aja ya, Karina. Halo, Mes. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih, Mes? Tadi itu kan aku berdoa sendiri. Kamu nggak mau Sarah itu cepat ketemu. Ini demi anak kamu, Mas. Maksud kamu apa ngomong begitu? Kalau kamu niat dan tulus untuk berdoa, ya berdoa aja. Nggak usah bareng-bareng juga kan? Kok kamu gitu sih, Mas? Aku tuh tulus, Mas, berdoa buat Sarah. Kamu tuh emang gak peduli lagi ya sama aku? Oh, jadi kamu itu berdoa hanya untuk mendapatkan perhatian aku, Karina? Kayaknya kamu benar-benar udah gak menghargai aku lagi. Mendingan sekarang aku pergi dari rumah ini. Itu kan yang Mas mau? Ya, gimana ya? Mau nggak mau sih. Mau kemana tuh? Bawa koper segala. Mau minggat dari sini. Aku mau kasih pelajaran sama Mas Herman. Aku bukan perempuan lemah kayak Mbak. Yang ngikut apa aja kata Mas Herman. Lihat aja. Mas Herman pasti gelagapan pas aku tinggalin. Yakin banget kamu. Kamu pergi, yang ada tuh Mas Herman seneng banget loh kayak. Mbak lihat aja ya. Udah deh. Mendingan gak usah kelamaan ngomong. Udah pergi-pergi aja. Kamu pergi juga gak ada yang nyari kok. Yaudah. Pergi aja, udah. Kok Mas Herman gak keluar buat juga aku ya? Aku kan udah bilang mau pergi dari rumah ini. Ya udahlah, aku pergi aja dulu. Nanti juga Mas Herman bakal nyariin aku. Akhirnya di rumah ini gak ada pelakor lagi. Halo, selamat malam Pak Abi. Maaf, saya ganggu malam-malam. Apa bisa kita ketemu malam ini? Untuk dinner. Makan malam di luar, tapi untuk apa ya? Jadi gini Pak, saya baru saja dihubungi sama investor yang menyuntik dana untuk proyek kita. Beliau minta untuk ketemu sama Pak Abimana malam ini juga. Gini Pak, ini kesempatan emas. Jadi sayang banget untuk dilewatkan. Kita harus jadi satu perusahaan yang bisa dapat dana dari beliau. Oke, baik. Saya kesana sekarang. Oke. Baik Pak. Mana anak kamu? Jangan bilang kelayapan. Benar-benar kamu tuh gak becus ngurus anak. Ibu, udah. Mau makan gak usah marah-marah, ya? Kinanti, suami kamu mana? Maaf Eyang, Mas Abi lagi ada meeting jadi nggak bisa ikut makan di sini. Dengar tuh, dengar. Itu contoh orang yang bertanggung jawab. Duduk, ya, ikut makan ya. Iya, iya. Ren, lu kok minum kayak gitu sih? Lu kayak minum jamu tau nggak? Tahu lu Ren, lu sekarang aja cupu kayak gitu Ren. Ren, mana Reno yang gua kenal dulu? Seorang Reno Sudirja
Masa minumnya kayak baby sih? Iya. Ya udah, mending kita sekarang cheers dulu, Ren. Minum. Pokoknya malam ini kita happy. Wih, ini baru Reno yang dulu gua kenal. Tambah lagi. Udah satu aja gue bilang. Come on, Udah, Ren. gua tambah lagi. Ren. Oke, Kita gua tambah tambah lagi. lagi. Malam Pak, bagaimana? Kenalkan, ini Pak Surya. Saya Surya. Kita meeting di tempat seperti ini. Kebetulan yang pilih tempat Pak Surya, Pak. Nggak usah bahas bisnis di sini. Saya percaya sama Pak Radit dan Pak Abimana. Yang penting kita nikmati musik live di sini. Ini lagu favorit saya loh. Terima kasih, Pak. Yang penting kamu di sini sekarang, nggak bersama Kinanti terus malam ini. Kok Mas Herman gak nyariin aku ya? Pokoknya aku gak mau kemana-mana. Nanti kalau aku gak pulang-pulang, Mas Herman juga bakal cariin aku. Kami memang sedang merencanakan pernikahan. Dan pernikahan itu akan diselenggarakan dalam waktu yang dekat. Cara apa sih, Mah? Asik banget nontonnya. Kalau soal itu, untuk menikahi perempuan Itu tuh, lagi nonton yang viral-viral tuh, Pak. saya pasti selenggarakan pernikahan. Suaminya ditinggal sama istri mudanya. Pasti karena suaminya nih. Terlaluan emang tuh suaminya. Iya, kayak kamu. Kamu kan masih genit-genit tuh sama sekretaris kamu yang ganjen itu kan? Makanya istri muda kamu ngambek. Kabur dari rumah sini. Males tau nggak? Ribut terus sama mama. Pusing kepala aku. Nih. Ini apa? Hah? Ngapain sekretaris ganjen ini masih kerja di kamu? Mau sampai kapan sih? Kamu nggak kasihan sama mama? Kamu nggak kasihan sama Sarah? Apa sih, Ma, ngomongnya? Claudia itu di kantor profesional, Ma. Dia butuh kerja, aku butuh sekretaris. Cuma itu kok. Butuh? Butuh karena dia lebih muda? Karena dia lebih cantik dari mama? Dan papa butuh sekretaris untuk mengurusi hati sendiri, iya? Kois kamu, Pak. Cukup, Ma. Aku juga nggak terima diperlakukan seperti ini. Apa sih, Mama? Pak! Apa? Ini nih susah kalau ngomong sama orang yang punya watak tukang selingkuh. Mas Abi mana sih? Udah jam segini kok belum pulang-pulang? Mana makanannya udah dingin lagi. Apa aku telepon aja ya? Tapi kalau nanti ditelepon malah ganggu meetingnya. Udahlah aku WA aja deh. Mas Abi masih meeting ya? Kira-kira mau pulang jam berapa? Jadi makan di rumah kan? Kamu makan aja duluan. Saya sepertinya akan pulang agak malam dan saya akan makan malam di sini. Kamu makan duluan. Saya kayaknya pulang malam.
dan terpaksa bakal makan malam di sini. Emangnya Mas Abi meeting di mana? Pak Abi mana mau minum apa? Pak Abi suka live musik juga kan? Ya dulu. Tapi sekarang sudah hampir nggak pernah. Karena saya jarang punya waktu luang. Malah nggak dibales-bales sih. Musik di sini itu enak-enak loh Pak Abi. Kenapa sih meetingnya harus malam-malam gini? Bukannya besok siang aja? Mana belum jelas lagi Mas Abi pulangnya jam berapa? Loh kok malah nonton live music sih, katanya meeting. Aku mau menikah dengan Claudia. Apa? Kalau papa mau nikah lagi, itu namanya maruk, bukan adil. Adil dari mana? Gimana kalau David batalin pernikahannya? Siapa sih yang udah jebak aku? David jadi marah, Abi jadi nuduh aku. Kalau aku hamil anaknya Abi pasti akan tanggung jawab. Dengan begitu, impian aku untuk mendapatkan Abi akan segera tercapai.